Halo semuanya, sekarang edisi 3. Kalian udah bisa nyanyi bareng, karena udah kusertakan liriknya. Enjoy! Halo Pak Presiden, masih terdengar suara kami? Atau tenggelam di balik tepuk tangan dan laporan setiap hari? Kami datang bukan membawa benci, kami hanya ingin didengar sebagai rakyat negeri. Halo Pak Presiden, dengar jalanan bicara, bukan semua cerita tertulis di lembar berita. Harga naik, harapan mulai kehilangan warna, senyum dipaksa hidup walau dompet makin hampa. Pidato bergema sampai ke pelosok desa, tapi ada kata yang terasa menambah luka. Rakyat tak butuh kalimat yang meninggi, mereka butuh pemimpin yang mau memahami. Coba turun tanpa iring-iringan panjang, lihat mata yang lelah menahan siang. Data memang penting, angka punya arti, tapi denyut kehidupan tak selalu terbaca di statistik. Kami tak meminta istana menjadi milik kami, kami hanya ingin didengar sepenuh hati. Sebab suara rakyat bukan sekadar gema, ia adalah alasan mengapa kekuasaan ada. Rendahkan hati, dengarkan kami, suara jalanan tak pernah berhenti. Lihat kenyataan, jangan hanya cerita, rakyat ingin harapan bukan sekadar kata. Rendahkan hati, dengarkan kami, jangan biarkan luka terus bersemi, karena sejarah akan selalu mengingat pemimpin yang hadir atau yang terlambat. Kami percaya setiap pemimpin bisa belajar, mengubah langkah saat arah mulai memudar. Bukan terlambat bila mau membuka mata, selama rakyat masih diberi tempat bersuara. Jangan biarkan jarak menjadi dinding, hingga keluhan terdengar seperti angin. Yang kami cari bukan sosok sempurna, tapi keberanian mengakui bila perlu berubah. Kursi hanyalah titipan waktu, jabatan tak lebih panjang dari umur itu. Apa yang ditanam akan kembali tumbuh, keadilan tak pernah benar-benar runtuh. Hari berganti, nama akan tercatat, yang tersisa bukan gemerlap pidato, melainkan jejak manfaat. Jika benar mencintai negeri, mulailah dari mendengar. Sebab rakyat tak pernah meminta kemewahan, mereka hanya ingin diperlakukan setara. Rendahkan hati, dengarkan kami, suara rakyat tak bisa dibungkam sunyi. Bangun harapan lewat tindakan nyata, bukan hanya janji yang hilang makna. Rendahkan hati, dengarkan kami, Indonesia berdiri karena semua berani. Selama masih ada ruang untuk berubah, harapan akan tetap menemukan arah. Halo Pak Presiden, lagu ini bukan tentang kebencian, ini suara mereka yang ingin didengar. Karena negeri akan lebih kuat saat pemimpin dan rakyat berjalan beriringan. Yo, kami di Migo. Kami bukan lawan, kami. Kami dibesarkan buat hormat sama bendera, diajarin cinta negeri bukan cinta buta. Kalau rakyat bertanya jangan buru-buru murka, karena kritik lahir saat harapan masih ada. Katanya kas negara lagi tipis, lagi krisis. Guru honorer masih hidup dengan janji yang manis. Di ruang kelas mimpi ditulis pakai kapur yang habis, tapi kabar tunjangan naik melaju tanpa rem, tanpa tangis. Kami bukan dengki, bukan iri sama rezeki, kami cuma baca arah kok neracanya begini. Kalau ilmu fondasi negeri yang berdiri, kenapa yang membangun masa depan masih mencari sendiri? Warjo, kau berdiri gagah di depan pagar, lambang pengabdian, lambang sumpah yang benar. Tapi kenapa di jalan rakyat mulai bertanya, yang dijaga kami atau kursi yang berkuasa? Bahu ditempa latihan, mental ditempa disiplin, tapi empati juga perlu jadi bagian dari rutin. Karena seragam paling gagah tak cukup jadi bukti kalau rakyat kehilangan rasa aman di negeri sendiri. Kami tak datang bawa batu, kami datang bawa suara. Kalau suara dianggap ancaman, apa arti demokrasi sebenarnya? Kami sayang Parjo, Sayang kami enggak. kami teriak dari
mencurigai setiap jejak. Kami sayang Parjo, Parjo sayang kami enggak. negeri besar lahir dari rasa percaya. Kami sayang Parjo. Parjo sayang kami enggak. Jaga rakyat, maka rakyat akan menjaga. Kami tahu tak semua cerita sama, tak semua seragam punya wajah yang serupa. Masih banyak yang mengabdi tanpa meminta nama. Itulah alasan kami masih percaya. Tapi kepercayaan itu rapuh bila tak dirawat. Retak karena jarak yang makin terasa berat. Kalau aparat turun biarlah jadi sahabat. Bukan bayang-bayang yang membuat rakyat sekilas sesak. Sekolah butuh cahaya bukan sekadar pidato. Guru butuh sejahtera bukan tepuk tangan semata. Negeri tak cuma dibangun dari baris komando, tapi dari anak-anak yang berani bermimpi setinggi angkasa. Yang kuat lindungi yang lemah, itu baru hebat. Yang punya kuasa mau mendengar, itu baru hormat. Sebab sejarah tak mengingat siapa paling lantang. Sejarah mengingat siapa yang tetap berpihak pada keadilan. Kalau benteng dijaga baja, Bangsa dijaga ilmu. kalau pagar dijaga pasukan. Masa depan dijaga guru. Dua-duanya penting, jangan biarkan salah satunya runtuh. Kami sayang Parjo, Parjo sayang kami enggak. kami masih percaya, jangan patahkan harap. Kami sayang Parjo. Parjo sayang kami enggak. Berdirilah bersama rakyat, bukan di atas rakyat. Kami sayang Parjo, Parjo sayang kami enggak. merah putih tak memilih siapa. Sayang Parjo. Parjo sayang kami enggak. Kalau negeri rumah kita, mari jaga bersama. Kami bukan lawan. Kami warga. Kami bukan musuh. Kami keluarga. Dan kalau cinta pada negeri berarti berani mengingatkan, maka biarkan lagu ini menjadi suara. Yo, katanya pelindung, katanya pengayom, tapi rakyat cuma nanya satu: hukum ini tajam buat siapa? Ya, ya, ya. Katanya jaga jalan, jaga rasa aman, tapi lampu merah kadang cuma jadi pajangan. Sirene nyaring, ego makin tinggi. Yang kecil disuruh minggir, nyawa jadi saksi. Seragam gagah bukan jaminan mulia. Yang bikin hormat itu nurani bukan kuasa. Katanya aturan sama buat semua, tapi publik sering bertanya, kok beda rasanya? Video viral, gerak langsung kilat. Timeline panas, konferensi padat. Kasus besar, rakyat nunggu kabar. Sampai hafal janji yang terus diputar. Kami bukan benci yang mengabdi, kami cuma muak pada yang mengkhianati. Satu oknum bikin luka melebar, kepercayaan runtuh perlahan terbakar. Parjo, Parjo, katanya paling jago. Kalau hukum adil, kenapa rakyat masih ragu? Parjo, Parjo, jangan cuma gaya. Seragam tak berarti kalau hilang nuraninya. Parjo, Parjo, dengar suara jalan yang dicari rakyat cuma keadilan. Bukan sirene, bukan pangkat tinggi yang kami tunggu. Hukum berdiri sendiri, maling ayam jadi cerita lama. Korupsi besar bikin hati bertanya. Rakyat membandingkan, lahirlah kecewa karena rasa adil tak cukup lewat kata. Katanya hukum tak pilih muka, tapi publik sering melihat beda cara. Kalau kamera jadi saksi utama, kenapa kebenaran harus tunggu viral dulu baru terasa? Copot seragam, integritas jangan. Jabatan datang pergi, nama tinggal kenangan. Peluit bisa menghentikan kendaraan, tapi tak bisa memaksa orang percaya lagi. Kami hormat pada yang lurus berdiri, yang menjaga sumpah tanpa cari puji. Kritik ini bukan buat yang jujur mengabdi, tapi buat mereka yang lupa arti mengayomi. Kalau ingin dihormati rakyat, mulailah dari hukum yang setara derajat. Karena wibawa tak lahir dari tanda pangkat, melainkan dari tindakan yang benar-benar bermartabat. Parjo, Parjo, jangan alergi kritik. Suara rakyat bukan musuh politik.
meski datang dari diri sendiri. Kalau hukum lurus, tak perlu takut pada kritik. Kalau integritas dijaga, tak perlu sembunyi di balik seragam. Yang rakyat cari bukan sosok sempurna. Yang rakyat cari adalah keadilan yang berlaku sama untuk semua. Yeah. Mereka bilang pendidikan adalah masa depan. Katanya guru itu cahaya peradaban. Tapi setiap pagi ada yang mengajar dengan senyum, sementara isi dompetnya terus diuji zaman. Yeah, yeah, yeah. Jam 5 pagi mata belum sempat terang, sudah berangkat bawa harapan di dalam tas yang usang. Bukan bawa emas, bukan bawa jabatan, cuma buku dan doa buat masa depan. Di papan tulis mimpi mulai digambar, huruf demi huruf biar anak bisa mengejar. Yang satu jadi dokter, yang satu insinyur, tapi gurunya sendiri masih bertahan dalam getir. Spidol habis beli sendiri, kertas habis beli sendiri. Katanya demi negeri, katanya demi setinggi langit. Waktu habis buat berkas yang rumit, mengajar sepenuh hati, tetapi penghargaan sering hanya seremoni. Mereka bilang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Aku bertanya, kenapa terdengar seperti alasan supaya pahlawan tak perlu disejahterakan? Kalau ilmu memang cahaya, kenapa pelit menyalakan nyalanya? Kalau guru memang pondasi bangsa, kenapa pondasinya cuma tanpa tanda jasa? Jangan sampai jadi pahlawan tanpa harga. Kami tak meminta singgah sana, tak meminta hidup bermewah-mewah. Cuma ingin ketika mengabdi negara ikut menjaga martabat kami. Pahlawan bukan sekadar slogan di udara, karena masa depan Indonesia dimulai dari ruang kelas sederhana. Setiap tahun pidato terdengar megah, bangun SDM, semua tepuk tangan dengan gagah. Tapi setelah lampu kamera padam, masalah lama kembali tenggelam. Masih ada yang pulang menghitung ongkos, masih ada yang menahan lelah tanpa protes, masih ada yang bertanya dalam hati, kapan pengabdian ini benar-benar dihargai? Bangsa besar lahir dari pendidikan, bukan hanya dari slogan dan pencitraan. Kalau ingin masa depan lebih terang, jangan biarkan gurunya berjalan sendirian. Gedung boleh menjulang tinggi, teknologi boleh makin canggih, tapi tanpa guru yang kuat berdiri, semua hanya bangunan tanpa isi. Anak bangsa belajar mengejar cita-cita dari orang yang sering menyimpan luka, mengajari arti perjuangan walau hidupnya sendiri penuh pengorbanan. Kami tak iri pada siapapun, kami hanya bertanya, apakah negeri ini masih mengingat siapa yang pertama kali mengajarkan membaca, mengajarkan berhitung, mengajarkan mimpi? Karena sebelum ada dokter, ada guru. Sebelum ada hakim, ada guru. Sebelum ada pemimpin, ada guru. Kalau ingin Indonesia berdiri paling depan, bangun dulu mereka yang membangun harapan. Jangan cuma bicara generasi emas kalau gurunya masih harus bertahan dengan nafas. Pendidikan bukan biaya, pendidikan investasi. Setiap rupiah yang ditanam hari ini dipanen oleh anak cucu nanti. Jangan biarkan ruang kelas kehilangan cahaya, karena cahaya itu bernama guru. Bukan meminta dipuja, hanya meminta hidup yang layak untuk dituju. Negeri yang kuat bukan sekadar soal megah, tapi bagaimana menghargai orang yang mengajar. Karena pena kadang lebih panjang umurnya daripada pidato yang hilang bersama waktu. Hari ini mungkin mereka diam, besok murid-muridnya yang akan bicara. Sejarah selalu mengingat siapa yang membangun bangsa dan siapa yang lupa menghargainya. Pahlawan
bukan hanyalah keadilan dan kehidupan yang lebih bermartabat. Yang lebih bermartabat saat anak bangsa berhasil menggapai bintang. Jangan lupa ada guru yang pernah berdiri di depan kelas menyalakan harapan. Lampu kamera nyala, baru mata terbuka. Bukan karena pasal, tapi karena angka. Jutaan layar jadi ruang sidang pertama. Kalau sunyi, siapa yang dengar suara? Ku bawa luka ke meja aduan, katanya harap sabar. Ku bawa luka yang sama ke timeline, semalam langsung gempar. Satu pakai nomor perkara, satu pakai hashtag bara. Ironi zaman, mana yang lebih cepat bicara? Scroll, swipe, emosi dijual per detik. Algoritma pilih drama, nurani kalah statistik. Korban belajar jadi editor, motong air mata jadi trailer. Biar masuk FYP, bukan hilang di folder. Katanya hukum itu buta, berdiri tanpa pilih muka. Tapi kenapa sorot lampu sering jadi pembuka? Kalau tak sempat trending, apakah tetap didengar? Atau keadilan cuma datang kalau notifikasi bergetar? Kami tak minta panggung, tak minta viral semalam. Kami cuma ingin hak, tak bergantung gelombang. No viral, no justice, pertanyaan yang menggema di jalan. Hak jangan jadi kontes, jangan ditimbang jumlah tontonan. No viral, no justice, bukan itu negeri yang diimpikan. Keadilan bukan algoritma, semua berhak tanpa rebut perhatian. Kolom komentar ramai jadi hakim dadakan, sementara berkas masih mencari kepastian. Tagar jadi sirene, timeline jadi saksi. Netizen berjaga saat sistem kehilangan aksi. Yang pandai bercerita lebih mudah terdengar, yang tak punya kamera sering tertinggal kabar. Bukan karena lukanya lebih ringan dari yang lain, tapi dunia digital memilih mana yang paling mencolok di lini masa. Hari ini kasusmu, besok kasusku, lusa entah siapa. Roda perhatian berputar secepat jempol manusia. Kalau hak harus mengejar tren yang berubah tiap jam, bukankah yang tertinggal adalah mereka yang paling diam? Jangan biarkan layar mengganti nurani, jangan biarkan angka mengalahkan empati. Pengawasan publik itu penting, tapi hak tak boleh bergantung pada viral yang datang dan pergi. No viral, no justice, semoga kalimat itu tinggal sejarah. Karena hukum seharusnya hadir, bukan menunggu sorotan mengarah. No viral, no justice, kami ingin kalimat itu gugur saat setiap suara didengar, meski tak pernah muncul di beranda seumur hidup. Kalau keadilan harus mengejar algoritma, maka yang hilang bukan sekadar perkara. Yang dipertaruhkan adalah keyakinan bahwa setiap manusia berhak didengar. Bukan karena viral, melainkan karena ia memang berhak atas keadilan. Katanya mata hukum ditutup kain, biar tak lihat rupa, tak pilih siapa. Tapi di jalanan rakyat masih bertanya, kenapa timbangannya terasa beda? Perut keroncongan, dosa lahir dari keadaan. Langkah tersandung, hidup kalah sama kebutuhan. Satu remah dianggap badai yang mengancam negeri, sementara badai sesungguhnya datang pakai dasi rapi. Buku hukum bilang semua sama di hadapan.
keadilan melahirkan ribuan pertanyaan. Jam terus berdetak, harapan makin tipis. Yang kecil berlari dikejar waktu, yang besar seolah punya garis finish. Bukan soal siapa, tapi tentang rasa. Ketika keadilan terdengar indah, namun kenyataan meninggalkan luka. Kami cuma ingin timbangan yang lurus, bukan berat karena nama, bukan ringan karena status. Kalau hukum memang satu, kenapa jalannya terasa dua? Yang lemah dipanggil lebih dulu, yang kuat seakan punya jeda. Kami bukan minta belas kasihan, kami cuma minta perlakuan. Satu hukum, satu ukuran. Jangan keadilan jadi pajangan. Jaket dari pajangan. Korupsi bukan sekadar angka di layar berita. Ia mencuri sekolah, rumah sakit, dan masa depan kita. Yang hilang bukan cuma rupiah dalam laporan, tapi percaya rakyat pada janji dan aturan. Mimbar bicara integritas setiap hari, jalanan bertanya mana bukti yang kami cari. Konstitusi bicara setara tanpa pengecualian. Rakyat berharap kalimat itu hidup, bukan sekadar hafalan. Tak perlu mahkota, tak perlu singgah sana, cukup buktikan bahwa hukum tak mengenal kasta. Kami bukan musuh negara, kami suara yang ingin didengar. Kritik bukan untuk membakar, tapi agar keadilan tak sekadar slogan di spanduk besar. Kalau hukum memang satu, jangan biarkan wajahnya bercabang. Yang kecil jangan selalu paling dulu dihukum, yang besar jangan terasa paling panjang ruang. Satu hukum, satu ukuran, itu yang dijanjikan. Satu hukum, satu harapan, itu yang terus kami perjuangkan. Hari akan berganti, nama akan berganti, kursi akan berganti. Tapi selama timbangan masih terasa miring, suara jalanan tak akan berhenti bernyanyi. Katanya roda ekonomi terus berputar, tapi kenapa kami merasa lari di tempat? Gaji datang, lalu menghilang, yang tersisa cuma kalender, menunggu tanggal berikutnya. Pagi berangkat, pulang bawa lelah, bukan karena mimpi tapi tagihan yang bertambah. Harga merangkak, napas makin sesak, dompet kurus, daftar kebutuhan makin beringas. Efisiensi jadi kata yang sering terdengar, satu surat datang harapan bisa buyar. Lowongan ramai, persaingan lebih panjang, ijazah di tangan masa depan terasa mengambang. Katanya kerja keras pasti berbuah, tapi buahnya jatuh sebelum sempat dipetik. Rumah yang dulu menabung buat esok hari, kini celeng dipecah demi bertahan hari ini. Kami masih berdiri, meski pelan kehilangan energi, masih tersenyum walau isi dompet tak ikut tersenyum. Mantap, makan tabungan lagi, bukan karena ingin tapi hidup terus menagih. Mantap, bertahan sampai pagi, gaji datang sebentar, lalu hilang sebelum sempat kami nikmati. Hey, 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 katanya kelas menengah tulang punggung negeri, tapi pundaknya makin berat setiap hari. Terlalu mampu untuk dianggap perlu bantuan, terlalu rapuh saat badai datang tanpa undangan. Satu potongan mungkin terlihat kecil, tapi jika bertumpuk ruang bernapas ikut menipis. Belanja ditunda, mimpi ikut antre, anak butuh sekolah, orang tua perlu obat setiap senja. Kami bukan anti aturan, bukan pula menolak kewajiban. Kami hanya bertanya, masih adakah ruang untuk hidup tanpa dihantui kecemasan? Yang habis bukan
bukan cuma saldo yang menipis, bukan cuma tabungan. Kadang yang paling dulu hilang adalah keyakinan bahwa besok akan lebih ringan. Mantap, makan tabungan lagi, hari berganti, tekanan tak pergi. Kami tetap bekerja, tetap berharap karena menyerah bukan pilihan yang mudah. Mantap, bukan slogan kemenangan, tapi suara mereka yang sedang berjuang agar mimpi tak kalah oleh biaya kehidupan. Jika ekonomi tumbuh, semoga harapan ikut tumbuh. Jika kebijakan dibuat, semoga suara yang bertahan ikut didengar. Karena negara yang kuat tak hanya dihitung dari angka, tapi juga dari seberapa banyak rakyatnya masih bisa tersenyum di akhir bulan. Yo. Hey, hey, hey. Katanya semua aman di balik layar, tapi nama kita berkelana tanpa kabar. Klik daftar verifikasi, yang bocor bukan cuma data, tapi juga rasa percaya. Nik diminta wajah dipindai, CD jari jadi syarat buat masuk negeri digital ini. Katanya benteng berdiri tinggi, tapi angin kabar bocor datang berkali-kali. Nama dijual, nomor berpindah, pesan asing masuk tanpa jeda. Dompet belum kosong, hati sudah waspada. Siapa yang jaga kalau pagar ikut terbuka? Di sudut layar iklan menghilang, besok muncul lagi dengan nama berbeda. Seperti bayang-bayang yang tak lelah pulang, dipotong rantingnya, akarnya masih bernyawa. Kami bukan angka dalam server, bukan sekadar berkas yang tersimpan. Kalau percaya harus dibayar, mengapa rasa aman terasa pinjaman? Berangkas penuh, tapi kuncinya kemana? Janji teguh tapi retaknya terasa. Kami cuma ingin hidup tanpa cemas, nama tetap milik kami bukan barang lepas. Penuh, tapi kuncinya kemana? Suara kami bukan sekadar berita. Kalau percaya adalah mata uang, jangan biarkan bocor lalu hilang perlahan. Ada yang mengejar mimpi lewat putaran, lalu pulang membawa utang dan penyesalan. Yang jatuh bukan cuma satu orang, satu rumah ikut menanggung beban. Layar diblokir, alamat berganti, permainan berubah mengikuti hari. Pertanyaannya masih berdiri, cukupkah mengejar bayangan tanpa memutus akar yang pasti? Rakyat diminta makin cermat, jangan mudah klik, jangan mudah percaya. Benar itu penting, tapi benteng juga harus kuat, karena aman bukan hanya tugas warga. Kami tak mencari kambing hitam, tak menuduh tanpa pegangan. Kami hanya ingin janji berdiri sejajar dengan kenyataan. Sebab teknologi tanpa kepercayaan hanya gedung megah tanpa fondasi, dan data tanpa perlindungan adalah cermin yang retak dari sisi ke sisi. Rangkas penuh, tapi kuncinya kemana? Jangan biarkan percaya tinggal cerita. Kami bukan file yang bisa diganti, kami manusia dengan nama dan mimpi. Tapi kuncinya kemana? Putuskan rantainya, bukan sekadar cabangnya. Biar layar terang, bukan karena ilusi, tapi karena keadilan yang benar-benar menyala. Yo, yo, yo. Kalau data adalah amanah, jagalah seperti menjaga nyawa. Kalau kepercayaan adalah pondasi, jangan biarkan retak, lalu meminta rakyat membangun ulang sendiri. Ya, lampu kota masih nyala tapi dapur mulai redup. CB bertumpuk, mimpi ikut terlipat dalam debu. Katanya masa depan ada di ujung teknologi, tapi yang datang lebih dulu notifikasi. Kontrak berakhir hari ini.
Pabrik sunyi, mesin-mesin nyanyi tanpa jeda. Yang pergi bukan suara tapi nama di daftar kerja. Ruang rapat bicara efisiensi dengan grafik yang indah. Sementara ruang tamu penuh tanya, besok makan dari mana? Dulu badge di dada, kini akun di layar. Dulu disebut karyawan, sekarang mitra yang sabar. Katanya bebas, katanya tak ada pagar. Tapi algoritma jadi mandor yang tak pernah bayar mahal. Kontrak pendek, cemasnya panjang. Jam fleksibel, tagihan tak pernah bilang nanti saja. Hari berganti, order diburu tanpa jeda. Perlu tetap asing, cuma status kerja yang berbeda. Kami bukan angka di laporan laba, bukan sekadar biaya yang mudah dipangkas. Kalau kerja cuma jadi angka produktivitas, siapa menghitung mimpi yang ikut terhempas? Katanya bebas, kenapa terasa sempit? Katanya mitra, kenapa hak makin sulit? Kerja, kerja, kerja tanpa pasti. Hari berganti, cemas tetap menemani. Kami bukan mesin yang bisa diganti. Kami bukan data yang hilang sehari. Kalau suara kami terus kau redam, jalanan yang nanti bernyanyi paling lantang. Setelan jas bicara masa depan digital, kami menghitung bensin, kontrakan, dan modal. Aplikasi terus diperbarui tiap bulan, tapi kepastian hidup masih versi percobaan. Efisiensi jadi mantra di setiap presentasi. Korban pertamanya justru rasa aman generasi. Bukan malas, bukan takut berkompetisi. Yang dicari cuma kerja dengan sedikit kepastian di sisi. Orang bilang syukuri masih dapat kerja. Kami jawab benar, tapi hidup juga butuh arah. Bukan meminta istana atau singgah sana, cukup hak yang layak untuk mereka yang berkarya. Kami membangun kota yang tak pernah tidur, mengantar, membuat, merakit, menulis, mengukur. Kalau roda ekonomi terus diminta berputar, jangan biarkan yang mendorongnya terus tergelincir di aspal. Katanya bebas, kenapa terasa sempit? Katanya mitra, kenapa hak makin sulit? Kerja, kerja, kerja tanpa pasti. Jangan jadikan cemas sebagai tradisi. Kami bukan mesin yang bisa diganti. Kami bukan angka di neraca ini. Kalau masa depan ingin benar berarti, martabat pekerja jangan lagi dikurangi. Hari esok bukan cuma soal untung dan rugi. Ada keluarga yang menunggu pintu dibuka setiap pagi. Sebab di balik setiap angka yang diperdebatkan, selalu ada manusia yang sedang memperjuangkan kehidupan.